Puji Tuhan, Shalom, Shabbat, Morning Blessing. Tuhan memberkati senantiasa hidup saudara. Dan saya kembali berbagi firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Amin. Tema firman Tuhan ini adalah bergaul karib dengan Tuhan. Berteman dan bergaul berbeda. Kalau berteman itu hanya sekedar ngobrol dan membicarakan hal-hal yang seperlunya, sekedar tahu saja atau sekedar mengenal. Kalau bergaul itu adalah memiliki hubungan yang sangat dekat, yang sangat erat. Kemana-mana selalu bersama, sudah saling mengikuti gaya hidupnya, mengikuti pola hidupnya, mengikuti cara hidupnya, dan membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia, bersifat pribadi. Kenapa? Karena mereka sudah sangat dekat ya, sudah sangat erat hubungannya. Nah, Allah mau kita dengan Dia itu memiliki hubungan yang erat, yang karib, yang dekat, saudaraku. Nah, dalam kesempatan ini saya membahas kepada kita, kepada siapakah Tuhan mau bergaul karib. Yang pertama, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia bukan berarti Tuhan itu menyeramkan, menakutkan, Tuhan itu jahat, Tuhan itu penuh dengan ancaman dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Takut akan Tuhan adalah justru melakukan kehendak Tuhan dan menjauhkan hidup kita dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan dalam Amsal pasal 8 ayat 13 itu didefinisikan itu takut akan Tuhan. Saya baca begini, saudara, bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut tipu, penuh tipu muslihat. Nah, itu definisi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan membenci hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau ingin saudara hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, dan hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, taati, maka Tuhan mau bergaul karib atau Tuhan mau dekat dengan kita. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat yang kedua berbunyi begini, Allahku kepadamu aku percaya. Saudaraku, Tuhan tidak mau dekat, bergaul karib atau erat dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya atau ragu-ragu tentang Dia. Sama seperti kita, saudara, kalau kita punya teman ataupun kita punya sahabat, lalu sudah mulai teman kita mencurigai kita, dia tidak lagi percaya kepada kita, dia ragu-ragu tentang kita, saudaraku, maka saya percaya bahwa hubungan itu tidak nyaman dan hubungan itu tidak akan awet, saudara. Kenapa? Karena di dalamnya sudah tidak ada lagi saling percaya satu dengan yang lain. Nah, demikian Tuhan. Allah mau ketika kita bergaul karib dengan Dia, Allah mau ketika Dia mau bergaul dengan kita, dan Dia mau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya janji-janjinya, percaya firman-Nya, percaya perkataannya. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, kita percaya bahwa Tuhan itu adil, penuh kasih, penuh sayang, penuh pengampunan. Kita percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, tidak melupakan kita. Kita percaya bahwa Allah itu tidak ingkar janji, Ia tidak berdusta. Kita percaya bahwa Allah itu sanggup menolong kita, sanggup memulihkan kita, menyembuhkan kita. Kita percaya bahwa Allah itu sangat baik bagi kita. Dia punya kuasa yang luar biasa dan banyak hal lagi, saudaraku. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, Allah menyukai dan Allah mau bergaul karib dengan orang-orang yang sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang sejalan dengan jalan Tuhan. Ayat 4 berkata begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Amin, saudaraku. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang sejalan dengan Tuhan, seirama, sefrekuensi dengan Tuhan. Tuhan mau bergaul karib dekat dengan orang-orang yang hidup di jalan Tuhan.
Tuhan tidak mau kalau jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Tujuan kita, sasaran kita, arah kita, motivasi kita berbeda dengan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ke kanan, kita ke kiri. Tuhan lurus, kita belok-belok, saudaraku. Tuhan maju, kita mundur. Tuhan berhenti, kita maju. Nah, Tuhan jalan, lalu kita muter-muter. Tuhan tidak mau model seperti itu. Tuhan mau kita, kalau mau bergaul karib dengan Tuhan, maka haruslah kita hidup di jalan Tuhan, berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Jangan sampai hidup kita, cara jalan kita, cara berpikir kita, cara hidup kita itu berbeda dengan Tuhan. Allah mau kita satu jalan dengan Tuhan. Kalau kita satu jalan dengan Tuhan, maka kita bisa hidup bersama, bergaul bersama, dan bisa berjalan bersama-sama. Tapi kalau kita berbeda jalan dengan Tuhan, maka kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita selalu berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan rencana Tuhan, berbeda dengan kehendak Tuhan, berbeda dengan jalan Tuhan. Allah mau hidup kita, jalan kita seperti seturut dan sesuai dengan jalan Tuhan. Maka kita pasti bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Yang kelima, saudara, yang keempat, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang rendah hati. Ayat yang ke-9 berkata begini, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan benci, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah mau bergaul karib, dekat, erat dengan orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, saudara. Orang yang sombong itu adalah orang yang mencuri kemuliaan Allah. Orang yang sombong itu adalah orang-orang yang mencuri haknya Tuhan, mencuri milik Tuhan, saudaraku. Orang yang sombong itu adalah orang-orang yang ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin ditinggikan. Dan konsep kesombongan itu, saudaraku, sudah ada di dalam diri yang namanya Lucifer. Dia dibuang ke bumi ini. Kenapa? Karena dia memiliki roh kesombongan, ingin menyamai Allah. Dan inilah salah satu yang membuat Hawa jatuh di dalam dosa, karena iblis dan menanamkan konsep tentang yang namanya kesombongan ini. Karena Hawa ingin seperti Allah. Saya mau katakan kepada saudara, Allah tidak mau kita hidup dalam kesombongan atau tinggi hati, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan mau bergaul karib, dekat, apabila kita hidup dalam kerendahan hati. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, yang merasa dirinya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tidak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Nah, itu orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang senantiasa haus akan Tuhan, merindukan dan membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Dan yang kelima, saudaraku, Tuhan mau bergaul karib dengan orang-orang yang mau bertobat sungguh-sungguh. Ayat 11 berkata begini, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Dan ayat 18 berkata, ampunilah segala dosa-dosaku ya Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyukai, Tuhan senang kepada orang-orang yang mengaku dosa dan mau bertobat, saudaraku. Dan Tuhan mau bergaul karib dengan orang-orang seperti itu. Nah, saya mau katakan kepada kita, semua kita ini punya dosa, punya kesalahan, punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi yang Tuhan suka dari kita, apabila kita menyadari dosa kita, menyadari kejahatan, kesalahan kita, dan mau bertobat, mau meninggalkan semua hidup lama kita, cara hidup lama kita, meninggalkan segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa-dosa, pelanggaran kejahatan kita tinggalkan, saudaraku, dan mari kita kembali kepada Tuhan, dan Tuhan menerima kita, dan Tuhan berjalan bersama dengan kita, Tuhan bergaul bersama dengan kita. Kenapa? Karena kita hidup baru. Siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan yang baru. Semua hidup yang lama sudah berlalu, cara hidup yang lama berlalu, manusia yang lama berlalu. Sesungguhnya dia baru dalam Kristus. Dia memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, sikap, sifat, dan perilaku yang baru. Sehingga orang-orang yang hidup dalam pertobatan adalah orang-orang yang bisa berjalan bersama dan bergaul erat dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, tinggalkan hidup lama saudara, dan mari kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir,
Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang tulus dan jujur. Ayat 21 berkata begini, bahwa ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah orang-orang yang penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipu muslihat. Nah saudaraku, Tuhan mau kita hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Tulus artinya bahwa tidak punya motivasi-motivasi yang salah. Dia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, dan dengan suka hati. Dan Tuhan juga mau kita hidup dalam kejujuran. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang suka berbohong. Segala dusta, segala kebohongan, segala tipu daya kita tinggalkan dalam hidup kita. Mari kita hidup jujur, berkata benar, katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kita jujur dalam perkataan, kita jujur dalam pikiran, kita jujur dalam pekerjaan, kita jujur dalam pelayanan, kita jujur kepada pasangan kita, kepada anak-anak, orang tua, kepada teman, kepada Tuhan, kepada siapapun. Mari kita hidup jujur, sebab Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang tulus dan hidup jujur. Tuhan memberkati orang-orang yang jujur. Oleh karena itu saudaraku, kiranya firman Tuhan ini membuat kita hidup dekat dengan Tuhan dan membuat Tuhan bergaul karib dengan kita. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kehendak-Nya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.